حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد بن عبد الله عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونظيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأدحار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Ma'asyiral hadirin, para guru, murid-murid sekolah MTS SMK Wijaya Kusuma Islam, mudah-mudahan sekolah ini tambah berkah lagi. Mudah-mudahan ar-rijalil yawm, anak-anak muda, pemuda dan pemudi hari ini, syubbanul yawm rijalul ghad, besok besar jadi pembesar insyaallah. Mudah-mudahan terlahir dari sekolah ini anak-anak yang memanggil kepada Allah dan agamanya. Mudah-mudahan dari sekolah ini terlahir aktor-aktor intelektual yang membela nusa, bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus fadilah, saya punya teman sahabat saya Al-Habib Ahmad Ibn Agi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, berkahkan kehidupan beliau, menangkan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru yang terhormat, sebelum saya masuk lebih jauh, ingin sekali saya sampaikan pagi hari yang mulia ini. Sesungguhnya acara yang kita duduki pada pagi hari ini bukan sekedar acara biasa. Memang secara kasat mata kita duduk di atas ubin, di atas karpet, saudara. Tapi pada akhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan di dalam sabdanya, idza ijtama'u qaumun fi baitin min buyutillah, kalau ngumpul umat baginda Nabi di rumah daripada rumah Allah. Al-Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, beliau bilang tafsir daripada rumah dan rumah-rumah Allah adalah setiap tempat yang di dalamnya disebut nama Allah dan baginda Nabi. Jadi ini tempat termasuk dari tadi yang kita sebut nama Allah, dari tadi yang kita sebut agung-agungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Ternyata saat nanti kita bangkit dari tempat duduk kita, kita kembali kepada pekerjaan kita, entah belajar atau mengajar, atau kita pulang ke rumah-rumah kita, ternyata bukan sembarang-sembarang kita pulang dengan melenggang, enggak bawa apa-apa, saudara. Yang kita tenteng bukan harta dunia. Yang kita tenteng, kata baginda Nabi, tadi pergi ke sini bawa dosa, tadi pergi ke sini bawa gundah, bawa sumpah, bawa kebusukan-kebusukan yang ada di dalam batiniah kita. Tapi selepas kita pulang, idnada munadin yuqal, idnada munadin yunadi. Di situ nanti setelah kita bangkit, ada suara yang enggak bisa kita dengar. Sungguh pun kita enggak bisa dengar, Nabi sudah sampaikan suara itu. Karena terlalu banyak kuping kita dengar yang bukan haknya. Teman datang nyamper kita, bilang, saya mau ngobrol, alasannya mau curhat, saudara. Padahal setelah itu banyak yang membincangkan satu nama, dua nama, tiga nama. Tidak jarang di dalam curhat atau gosip tersembunyi itu ada nama orang-orang yang kita muliakan, saudara. Kadang-kadang enggak salah nama guru kita perbincangkan, enggak jauh nama bapak atau ibu kita, saudara. Sehingga Allah berikan tabir, Allah berikan hijab, penghalang daripada telinga kita untuk mendengar panggilan itu.
Kalau dibuka Allah, kalau Allah berkenan membuka hijab kita, maka kita akan menyaksikan sabda baginda Nabi. Apa saudara? Munadin yunadi, qumu maghfuran lakum. Bangkitlah kata malaikat, ulanglah ke tempatmu masing-masing, sungguh dosa-dosamu telah diampunkan Allah. Alhamdulillah. Ini yang ngomong As-Sadiqil Masduq, yang pernah menjadi orang yang paling jujur dan yang paling dipercayai, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pulang tadi kemari bawa dosa, pulang udah ringan dosa kita, sudah diampunkan Allah. Alhamdulillah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, bicara tentang maulid, bicara tentang kiprah mulia baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiprah seorang yang paling mulia, yang dipuji di alam dan di alam dunia dan di alam akhirat. Beliau namanya sudah disebut-sebut di dalam Taurat, sudah disebut di dalam Injil. Bahkan bukan cuma Nabi, Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quranil Karim. Coba lihat surat Al-Fatah, nanti pulang buka Al-Quran, lihat surat Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dalika masalahum fit Taurat. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabatnya sudah dipermisalkan, sudah diberbicarakan oleh Allah Ta'ala di dalam Taurat. Wa masalahum fil Injil, begitu juga di dalam Injil, saudara. Nama Nabi Muhammad di dalam Taurat namanya Ahyad. Ahyad, alif, ha, ya sama dal, saudara. Makanya ada, kita punya habaib belum lama beliau pulang ke rahmatullah, namanya Ahyad Banahsan. Beliau ini nama, kata lain nama Nabi Muhammad di dalam Taurat. Ahyad, biar tahu nih umat Nabi. Ya, hari ini jangan krisis karakter, apalagi anak-anak pelajar ini adalah yang menggenggam tali persamaan kepada Nabi. Apa tali itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu, saudara. Ilmu adalah perahu yang akan membawa kita kepada muara Nabi Muhammad. Tanpa ilmu, seseorang telah mati walaupun dia belum masuk ke dalam kubur, sudah. Coba kita ulang Al-Imam dari Habib Umar, yang buku mereka masih dibaca, wirid-wirid mereka terdengar di masjid-masjid dikumandangkan, saudara. Maulid-maulid mereka dibaca, sungguh pun mereka sudah pulang ke haribaan Allah, tapi seakan-akan mereka masih hidup di tengah-tengah kita, saudara. Fatwanya orang-orang dulu ada di dalam meja-meja orang-orang saleh, saudara. Sungguh pun mereka pulang menghadap Allah Ta'ala, tapi karya-karyanya masih dibaca. Berbeda, wa qaumun, katanya, yang ada sebagian kaum finnasi amwatu, di dalam kehidupan bermanusia seakan-akan sudah mati, nggak ada berikan manfaat. Ya, bagaimana mau memberikan manfaat? Allah, kopinya datang, kacangnya nggak ada. Ini biar dulu kopi, biar nyampe dulu. Habib, fadhalu Habib, fadhalu Sayyidi. Ya, ya. Matal qaum wa mamatat makarimahum, ada kaum sudah meninggal, sudah pulang, tapi kebaikannya nggak hilang, saudara. Kebaikannya nggak pulang, kebaikannya masih ada di tengah-tengah kita. Kita sholat sedekap Allahu Akbar pakai dalil siapa? Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini udah pulang. Kita sholat dianjurkan, ya, oleh siapa? Riwayatnya Al-Imam Bukhari. Imam Bukharinya sudah pulang. Kita baca Ratibul Atas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman, Habib Umar bin Abdul Rahman 300 tahun yang silam, tapi hari ini masih dibaca wiridnya, saudara. Coba lihat, ada sebagian manusia masih hidup tapi seakan-akan telah mati, saudara. Ngerasa hidup sendiri, saya paling hidup sendiri, ternyata sudah mati. Belum mati, belum dikubur, tapi udah nggak ada manfaat buat orang lain. Apalagi
udah nggak bermanfaat, janganlah menjadi tim sukses kedatangan Dajjal, saudara. Kok bisa Bu, Pak, dibilang tim sukses kedatangan Dajjal? Saya teringat sabda seorang manusia suci pilihan Allah, baginda Nabi. Apa kata Nabi, saudara? Tanda-tanda datangnya kiamat, antalidal ammata rabbataha, melahirkan seorang budak majikannya sendiri. Bu, maafin saya harus ngomong biar anak-anak dengar. Sekarang ibu punya anak di rumah, begitu sampai di rumah pulang sekolah, Bu, makan. Bu, baju. Ini udah SMA nih. SMA kan nih? Kumis udah pada numbuh. Gak boleh panggil mak, baju mana? Bajunya nggak ada. Mana? Begitu juga minta dicuciin baju, begitu cuci nggak sengaja, ibunya masukin pemutih, saudara. Akhirnya bajunya belang-belang, dimaki-maki ibunya, saudara. Ini anak melahirkan alias budak melahirkan majikannya, saudara. Kalau ada anak model begitu dari MTS ini, berarti dia tim sukses kedatangan Dajjal, saudara. SMK ya Bu ya. Ya, supaya jangan tersungging nih, kita bilang lagi. Ya, MTS lagi tuh. SMK Islam Wijaya Kusuma ya, Wijaya Kusuma. Ya. SMK Islam Wijaya Kusuma. Saya udah ingat sekarang. Kemarin yang datang nggak ngobrolin gituannya doang, ngobrol-ngobrol aja misalnya. Ya. Baik. Ya, jadi jangan sampai kita pulang akhirnya menjadi bawa apa, nggak bawa ilmu dari ini, tempat rugi. Sebab ilmu di dalam satu bait syair dikatakan, ya, wal ilmu asna sa'iral a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifbali. Ilmu itu sesunnah-sunnahnya sunnah, saudara. Sesunnah-sunnahnya sunnah itu ilmu. Ada terdapat di mana? Alif lam mim dari Allah, lamnya kepada Jibril, mimnya kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, berarti dari Allah kebenarannya datang melalui perantara murabi atau guru sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda. Jadi ilmu ternyata bukan sekedar punyaan doang, bukan. Ilmu itu asna sa'iral a'mali, sunnah-sunnahnya perbuatan sunnah. Orang duduk sebentar begini mengaji sama dengan pahalanya 1000 rakaat sholat, saudara. Duduk sebentar ngaji begini dengan guru sama dengan menghadiri 1000 jenazah, saudara. Pahalanya tambah lagi sama dengan menziarahi 1000 orang sakit, saudara. Mau tahu pahala satu menziarahi orang sakit, maka seakan-akan Allah Ta'ala telah mengembalikan dia lagi dari perut ibundanya. Suci bersih kita pulang jenguk orang sakit. Kalau 1000 orang, 1000 salat diterima Allah Ta'ala, ada 1000 fatihah di dalamnya, ada 1000 tasbih, ada 1000 takbir, ada 1000 tahmid, ada 1000 selawat kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Maka sungguh ikhwan yang dimuliakan Allah, Nabi bilang kepada kita, khafat alaihimul malaikah. Ini kita nggak lihat, ya. Ada tabir-tabir tadi hijab. Mata sering mandang yang bukan muhrim. Kalau mandang, Bu, Pak, ini anak murid kadang-kadang, ini palanya kayak ada murni, Pak. Bisa muter 360 derajat. Orangnya tegak begini, kalau ngeliat, wah, bisa muter 360 derajat. Ada yang begitu di sini? Nggak ada, insya Allah. Itu yang sekolahan sebelah sono tuh, bukan yang di mari, bukan yang sonoan dikit. Di sini alhamdulillah nggak ada. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ini sedang ada malaikat mengitari kita. Cuman lagi-lagi mata kita dihijab oleh Allah Ta'ala. Hijab tabir itu karena sebab kita yang buat, bikin maksiat, tambah hijab. Kalau Allah buka, niscaya kita akan melihat malaikat sedang memutari kita. Sampai mana? Sampai sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anzalat alaihimus sakinah, turun rasa tenang. Tadi di rumah gelisah aja, apalagi panitia, wah, Habib datang nggak nih, pusing dia. Tapi begitu sampai di sini, Allah Ta'ala bilang lewat lisan mulia baginda Nabi, sesungguhnya Allah akan menurunkan ketentraman di dalam hati kita. Saya pulang masih sumpah aja. Jangan periksa orang lain, periksa diri kita sendiri.
Ya, al-a'ma wa in lam yaral qamar. Didengarin. Ada kadang orang sama fadilah, sama keutamaan, sama kemuliaan nggak percaya, nggak apa-apa, tapi dengarkan kalimat ini. Al-a'ma wa in lam yaral qamar. Orang buta biarpun nggak ngelihat matahari saudara ataupun bulan. Orang buta bisa lihat? Dilihat matahari. Oh, nggak ada cahaya matahari. Boleh bilang begitu? Nggak boleh. Al-mazhum wa illam yashumil ambar. Orang pilek biarpun nggak bisa nyium bau misik sudah. Ada orang hidungnya mampet, dikasihin kopi, ini apa nih? Kopi kok nggak ada baunya, kan situ pilek. Dikasih minyak wangi, nggak ada wanginya, karena pilek. Boleh dia bilang nggak ada wanginya? Nggak boleh saudara. Kenapa? Karena ada kekurangan di dalam dirinya. Yang nggak bisa ngelihat matahari karena buta, yang nggak bisa nyium karena pilek, maka sungguhlah dia tidak boleh mengingkari yang ada tersebut saudara. Kenapa? Karena mungkin hati kita belum sempurna nerimanya. Mungkin hatinya masih kotor saudara. Masa la ilaha illallah bisa bikin orang masuk surga cuman kalimat la ilaha illallah? Nggak boleh bilang begitu, nggak boleh saudara. Ada orang bilang la ilaha illallah, nggak kayaknya nggak make sense, nggak masuk akal. Kalau cuman kalimat la ilaha illallah bisa bikin masuk surga. Nih dengar baik-baik ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, man kana akhira umrihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang akhir umur la illallah masuk surga. Ada orang datang tahun 2000